Selasa, tanggal 19 September 2023, TK Dharma Wanita sedang mengadakan field trip ke Kabupaten Kediri, tepatnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Golden Theater, dan McD. Hari ini, anak-anak tepat pukul 6:30 sudah mulai berdatangan di halaman sekolah. Mereka dipakaikan pita sesuai warna yang sudah dibagi pada hari sebelumnya. Sebelum acara dimulai, dilakukan briefing dan doa bersama. Setelah itu, anak-anak dibariskan untuk menuju mobil. Angka 6. Yes. Oke, kita ke pengalaman dulu. Fasilitas kendaraan yang digunakan sebanyak 5 mobil, dan setiap mobil dibagi sesuai dengan warna pita secara berurutan dari warna kuning, putih, ungu, biru, dan hijau. Kapasitas yang ada di mobil sebanyak 15 anak dan 4 pendamping. Sebelum memasuki mobil, anak-anak dipastikan kondisi kesehatannya. Biasanya anak yang mabuk ditempatkan di depan sendiri, di dekat Pak Sopir. Pengaturan tempat duduk disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi satu baris bangku ada satu pendamping, sehingga ini akan memudahkan anak ketika anak mengalami kesulitan selama dalam perjalanan. Selama perjalanan, anak-anak bisa membuka snack atau bekal yang sudah dibawa dari rumah. Oh ya, fasilitas dalam mobil ini cukup bagus karena biasanya untuk membunuh rasa bosan, anak-anak diputarkan YouTube. Dan tidak terasa sudah sampai Simpang 5 Gumul. Artinya ini sudah dekat dari tempat tujuan, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Memasuki pintu gerbangnya dinas, auranya sangat ramah. Kami disambut dengan sangat hangat oleh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di sepanjang jalan dan di depan aula. Turun dari mobil, anak-anak baris rapi menuju depan aula. Oh ya, ini kunjungan perdana yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Oke, kita kenalan dulu. Selanjutnya adalah acara sambutan yang diberikan oleh Kepala Dinas beserta pengarahan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Selanjutnya mari kita sambut, ada sambutan dari kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri kepada yang terhormat Bapak Surani, kami silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, dari ibu-ibu pengantar dari guru TK dari Kecamatan Kepung yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat melaksanakan agenda kunjungan dari TK
Kecamatan Kepung ini dalam kondisi sehat walafiat. Pengarahan sudah selesai, saatnya anak-anak melakukan olahraga pagi, yaitu senam bersama jajaran dinas. Nah, lagu yang akan diputarkan adalah lagu Salut, Sadar Lalu Lintas Usia Dini. Setelah senam selesai, mari kita lanjutkan kegiatan intinya, yaitu kunjungan di 3
kegiatan. Yang pertama adalah patroli dengan mobil dinas. Yang kedua adalah pengenalan rambu lalu lintas. Dan yang terakhir adalah berkunjung ke CCTV room. Nah, satu kelompok besar ini akan membersamai kita berpatroli dengan mobil dinas. Ada banyak mobil yang disediakan dan setiap mobil itu diisi antara 5 hingga 7 anak dan 1 hingga 2 pendamping. Para pendamping mengatur posisi anak-anak untuk memasuki mobil yang telah disediakan. Untuk memastikan keamanan anak, tidak diperbolehkan untuk menumpang di bak terbuka. Anak-anak excited banget karena mereka baru pertama kali mendapatkan pengalaman yang semenyenangkan ini. Karena senyuman anak kecil itu tidak pernah bohong. Setelah semua siap, maka kita akan berangkat. Nah, rute yang akan dilewati patroli mobil dinas ini adalah area sekitar Simpang 5 Gumul. Lambaian tangan dan senyum manis membersamai patroli kami. Akhirnya suara sirene berbunyi. Emang nggak bisa bohong, ekspresinya anak-anak itu benar-benar takjub, luar biasa. Ini pengalaman yang benar-benar nggak pernah terlupakan. Setiap perempatan atau pertigaan jalan itu ada petugas yang mengarahkan. Salut banget, memberikan salam kepada Bapak. Salam. Dan anak-anak itu juga baru tahu kalau ini itu adalah hotel. Hotel itu apa sih? Hotel tempat tidur. Nah, ini adalah rute yang ditunggu-tunggu. Jadi ini sudah di jalan raya besar dan dari jauh kelihatan kotak apa itu, yaitu Simpang 5 Gumul Kediri. Nah, biasanya kalau lewat sini itu pakai kendaraan pribadi, tapi sekarang ada kendaraan dikawal dan ada sirine. Rasanya emang bener-bener beda, kayak ada pride tertentu gitu.
Oke, setelah mengelilingi Simpang 5 Gumul dan menyusuri area sekitarnya, tiba saatnya pawai akan selesai. Ya, ini memang pengalaman yang benar-benar sangat mengesankan. Tapi kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu di ruang rambu lalu lintas. Nah, tiba di depan gapura Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Kita akhiri ini di sini. Kedatangan mobil pawai disambut oleh para petugas dengan lambaian tangan dan senyuman manis. Mobil patroli diberhentikan di depan aula kantor. Dan kelompok selanjutnya sudah berjajar rapi untuk bersiap switch atau berganti ruang dengan kami. Meninggalkan mobil patroli, kini kita berada di kunjungan tempat kedua, yaitu ruang rambu lalu lintas. Di dalam ruangan tidak diperkenankan menggunakan sepatu, jadi sepatu dilepas dan ditata serapi mungkin. Dan hebatnya anak Kepung 6, mereka mampu merapikan sepatunya sendiri. Memasuki ruang rambu, di sini kita akan belajar tentang apa sih rambu lalu lintas. Nah, ini dipaparkan dalam bentuk materi presentasi. Luar biasa. Saudara lalu lintas di usia dini. Perkenalkan, saya Indah. Dengan siapa? Kakak Nah, untuk selanjutnya nanti kakak yang di sebelah sana namanya kakak April. Pintar sekali. Nah, satu lagi dengan kakak Rama. Coba berdiri kak. Ya, itu namanya Kak Rama. Nanti yang
yang warna-warni dan bentuknya macam-macam ini namanya rambu lalu lintas. Apa adik-adik? Rambu lalu lintas. Aku nggak kompak. Apa adik-adik? Rambu lalu lintas. Oke, warnanya ada kuning, yang paling atas itu kuning ya, lalu hijau, biru, merah, sama putih. Kuning artinya hati-hati. Kalau yang persegi panjang ini warna hijau, ada yang tahu? Ya, menunjukkan tempat. Jadi kalau ada mau ke Kediri, arahnya mana? Nanti ada yang pelang warna hijau atau rambu warna hijau, berarti kan ada harus ngikutin itu. Itu yang biru artinya apa? Rambu informasi. Jadi adik harus lurus apa belok kanan atau belok kiri. Itu lihatnya yang biru. Lalu yang merah dicoret ini apa ya? Artinya dilarang ya. Artinya dilarang. Jadi kalau lihat rambu merah dicoret, ini kan belok ke kanan. Berarti ada boleh belok ke kanan, gitu ya. Yang terakhir putih. Putih artinya berarti informasi selesai. Begitu ya. Halo. Terima kasih kakak, terima kasih. Ayo mau foto sama kakaknya enggak? Yeay! Setelah mendapatkan paparan materi rambu lalu lintas dari pemateri, tiba saatnya kita ke kunjungan ketiga. Kita akan menuju ke CCTV room. Nah, keluar dari ruangan, anak-anak berbaris secara rapi dan tertib. Di perjalanan menuju CCTV room, ternyata petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sudah menyiapkan tanda atau plang yang menunjukkan rambu lalu lintas. Ini adalah praktek. Tadi mendapatkan materi melalui layar, sekarang praktek. Tandanya itu harus seperti apa dan artinya apa. Dua nggak boleh masuk ya. Ada berapa nggak boleh masuk? Udah dua nggak boleh masuk ya. 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 Iya, pakai penonton nggak boleh masuk. Oke. Yang ini rambu-rambu larangan tidak masuk. Stop. Ya. Ini rambu-rambu larangan tidak boleh keluar dari Balik. ya. Itu bagus. Ya, yang itu mobil tidak boleh masuk. Mobil itu roda berapa? Oke, masuk. Penjelasannya cukup mudah diterima oleh anak-anak dan ini secara visual menarik dan mudah diingat oleh anak. Lanjut, tempat kunjungan terakhir adalah CCTV room. Jadi yang pernah dengar suara gaib di perempatan atau pertigaan lampu lalu lintas, ada suara-suara satu arah. Nah, ini dia tempat yang
membisikkan suara-suara gaib tersebut. Memasuki ruang CCTV room, wow, keren banget. Ekspresi anak-anak itu sampai ternganga. Wah, apa itu? Kelihatan canggih banget. Itu teknologi bisa dilihat dalam satu layar besar. Dari satu layar itu ada beberapa kotak-kotak gambar. Kelihatannya itu berbeda-beda tempat. Selain itu, ada beberapa komputer 2 baris yang dioperasikan. Kamera CCTV, di mana fungsinya untuk melihat arus lalu lintas yang ada di persimpangan. Apa adik-adik ini yang di depan namanya? Di kantor dinas perhubungan, jumlah CCTV-nya ada 48 CCTV. Ada berapa adik-adik? Adik-adik, ini contoh salah satu persimpangan. Berarti nanti kalian lewat kelihatan ya? Nah, nanti kalau adik-adik lewat persimpangan, nanti terlihat di kamera ini. Nah, kakak mau kasih tahu kalau di sini namanya Simpang 3 Katan atau Simpang 3 Pemkab. Nah, di sini ini adalah area kawasan tertib lalu lintas. Jadi adik-adik kalau lewat sini, kalau naik kendaraan atau motor harus menggunakan helm. Apa adik-adik? Nah, nanti kalau nggak pakai helm, nanti kelihatan di kamera. Nanti sama petugasnya nanti ditegur. Ayo adik-adik yang nggak pakai helm, helmnya dipakai dulu. Nah, nanti dihimbau nanti sama kakak-kakaknya di sini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini kan banyak pengendara yang menggunakan helm. Jadi kalau adik-adik diajak orang tua, kakek atau nenek naik motor harus pakai helm. Ya, biar selamat. Nah, ini contohnya pakai helm. Iya. Ya selain lihat nggak pakai helm, terus gunanya CCTV ini apa kak? Mau kecelakaan atau gimana? Jadi Sampai tahu. fungsi dari CCTV pertama memantau arus lalu lintas di persimpangan. Kedua juga bisa melihat keadaan lalu lintas dan melihat seperti kecelakaan dan lain-lain. Terus juga ATCS itu area traffic control system. Jadi nanti lampu merah yang ada di persimpangan bisa diatur lewat sini. Coba ke yang lain kak, Gesa, Kak Gideon. Kameranya ada banyak. Tadi kameranya ada berapa deh jumlahnya? 48. Nah, ini ada deh salah satunya. Kamera yang menghadap ke monumen apa Dede? Simpang 5 Gunung. Oh, ya. Tadi lewat sini enggak? Ya. Oh, lewat ya. Tadi udah naik mobil belum? Sudah. Ya, berarti lewat ya. Nah, ini salah satu kamera yang ada di Monumen SLG. Jadi biasanya di sini kita menghimbau pengunjung yang langsung nyebrang atau kendaraan yang berhenti sembarangan. Jadi nanti bisa dihimbau sama kakak-kakaknya lewat ATCS di sini. Ada yang mau ditanyakan adik-adik atau ibu gurunya, monggo silakan. G. Penghimbauannya itu lewat pengeras suara atau cuman dialihkan? Boleh dicontoh, boleh dicontoh. Ya. Betul. Untuk himbauannya lewat pengeras suara. Contoh kak. Simulasi, Pak, simulasi. Simulasi ya. Nggih. Adik-adik di sini, adik-adik. Halo. Ya, jadi di kamera ini bisa melihat adik-adik waktu di
di jalan berarti harus pakai kalau nggak pakai helm kelihatan di sini dimarahin sama Pak Polisi. Nah, jadi nanti kalau keluar sama mama, papa, ibu, ayah harus pakai pakai jas, pakai sepatu biar aman ya. Bisa dicontohkan Kak Luhur di perempatan. Kedinginan kalau nggak pakai jaket tapi kedinginan. Mana? Mulainya apa? Sama Pare kan, ada kan? Ya. Garuda Pak. Karena Pare masih Garuda. Ini Pak. Kebong amat. Oke, kami himbau kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Salon AC yang dari arah barat yang jaketnya kuning jangan ulangi Jaket kuning. Mundur. Di sana ada suaranya Bu. Memang suaranya tidak bisa kembali ke sini di sana. Jadi kalau kita beri bawaan bisa mendengar akhirnya kayak ini bisa mundur. Kita semua. Seneng nggak? Pak tanya, gimana kalau jaraknya dekat? Kalau jaraknya dekat gimana? Apakah harus pakai lengkap atributnya? Pakai biar selamat tuh. Oh ya, Kalau dekat harus tetap jauh dekat ya. berarti pakai sepatu ya. Oke, sekarang kita Tadi sudah senang. Sudah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Sekali lagi ayo berdiri semua. Berdiri semua ayo. Sekali lagi. Tidak terasa sekarang sudah berada di ujung acara. Sekarang dikumpulkan di aula untuk melakukan acara penutupan yang dibawakan oleh kepala dinas. Lalu diberikan penyerahan piagam. Setelah itu tibalah saatnya untuk berpamitan kepada seluruh petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Anak-anak berpamitan, berjajar rapi kepada semuanya satu persatu dan ucap kata terakhir, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih telah menyambut kami dengan ramah, dengan baik. Terima kasih juga telah memberikan wawasan pengetahuan kepada kami. Pengetahuan yang membuat kami akan lebih sadar terhadap tertib lalu lintas, dan ini adalah pendidikan, edukasi sejak dini. Semoga kami bisa lebih menghargai lagi dan lebih waspada ketika berkendara di jalan ketika kelak kami sudah besar. Terima kasih atas pesan-pesan, terima kasih atas seluruh nasihat dan semuanya, terima kasih. Kenangan dan pengalaman yang diberikan sangat membekas. Apalagi anak-anak mendapatkan snack, mereka sangat bahagia. Setelah dari Dinas Perhubungan Kediri, kita akan melanjutkan kunjungan selanjutnya, yaitu edukasi perfilman di Golden Theater Kediri. Anak-anak berjajar rapi
dikondisikan untuk memasuki ruangan teater. Akses menuju gedung teater ini menggunakan eskalator berjalan. Nah, demi kenyamanan dan keamanan anak, maka petugas dari Golden Theater mematikan eskalator yang berjalan. Jadi kita secara manual jalan menaiki eskalator. Sampai tiba di lorong, ada 3 petugas yang mengecek jumlah dari rombongan, semacam tiketing komunal. Akhirnya kami masuk di Teater 5. Begitu masuk, areanya sangat berbeda, agak sedikit gelap. Tempat duduk anak-anak di bangku penonton ditempatkan sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Bangku penonton memiliki 2 sisi kanan dan sisi kiri. Dan satu kelompok bisa memilih 2 hingga 3 baris bangku penonton yang bisa ditempati. Di tengah ruangan ada layar besar. Setelah anak-anak mendapatkan bangku penonton dengan nyaman, lalu mereka diharuskan untuk berada di posisinya masing-masing. Setelah beberapa saat, tiba-tiba lampu dimatikan. Sekedar informasi, film yang sedang diputar adalah film anak-anak, yaitu Doraemon, series di luar angkasa. Mereka sangat menikmati tontonan yang ada di layar besar, karena kalau di rumah mereka hanya melihat di televisi yang ukurannya kecil, tapi sekarang ketika mereka di studio atau di teater, maka mereka bisa melihat film dalam kapasitas yang sangat besar. Dan ini pengalaman yang tentunya berbeda. Selama kurang lebih 2 jam kami berada dalam teater, maka tiba saatnya untuk selesai. Oh ya, ketika keluar dari gedung teater, maka kita harus membawa sampah yang telah kita buat di dalam ruangan, lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat sampah. Sekeluarnya anak-anak dari ruangan, mereka terlihat bahagia karena mungkin ini adalah pengalaman perdana mereka. Meninggalkan Golden Theater, kunjungan selanjutnya adalah mengisi perut, yaitu kita akan makan siang di McDonald. Nah, anak-anak dikondisikan untuk memasuki mobil. Nah, setelah itu kita akan menuju ke sana. Akhirnya, selama 5 menit perjalanan sampai juga di McDonald. Adik-adik berjejer rapi secara tertib memasuki McD. Oh ya, tidak lupa sebelum makan kita diwajibkan untuk mencuci tangan secara bersih. Di dekat pintu, Bunda memberikan kupon pada masing-masing anak. Nah, kupon ini akan ditukarkan dengan 1 paket makanan yang berada di kasir McD. Di tempat ini, anak-anak belajar tentang
transaksi jual beli. Ketika mereka membeli, maka mereka mendapatkan sesuatu barang yang diinginkan. Nah, alat tukarnya adalah kupon. Selain itu, mereka juga belajar tentang budaya mengantri. Mereka tidak boleh mengambil hak orang lain untuk mendapatkan pelayanan. Mereka juga belajar tentang etika menghormati orang lain ketika sedang di fasilitas umum. Setelah mereka mendapatkan makanan yang ditukarkan dari kupon, mereka memilih tempat duduk berdasarkan orang yang ada di sekitarnya, yaitu kelompoknya. Hal ini juga mengajari mereka tentang hidup berkelompok. Jika tanpa kelompok, maka mereka tidak aman. Oh ya, mereka juga belajar tentang satu hal, yaitu bersikap menerima apa yang diberikan. Jadi mereka tidak memilih sesuatu yang sudah pasti itu jadi haknya. Bisa mengontrol keinginannya karena menu yang ada di McD itu sangat banyak dan itu kesukaannya mereka, dari es krim, burger, dan lain-lainnya. Oke, waktunya makan. Jadi sebelum makan mereka nggak lupa untuk berdoa bersama. Mereka duduk berdampingan makan bersama. Dan hebatnya mereka makan tanpa disuapi. Nggak terasa waktunya sudah selesai. Terima kasih ya sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Eits, yang belum subscribe boleh banget klik tombolnya, jangan ragu ya, karena akan ada banyak pengalaman-pengalaman seru lainnya. Ditunggu videonya. Terima kasih. Dadah.